Halo, selamat pagi anak-anak. Masih berjumpa lagi dengan Bapak Ignas dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, atau yang sering kalian dengar dengan PAK dan Budi Pekerti. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran yang kedua, yaitu berbeda untuk saling melengkapi. Anak yang terkasih, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu untuk berdoa agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan selalu dalam lindungan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan laki-laki dan perempuan seturut gambar dan rupa Tuhan. Laki-laki dan perempuan Engkau ciptakan agar beranak cucu dan menguasai bumi. Untuk tujuan itu, kami perlu saling menolong dan melengkapi, namun tidak membeda-bedakan dan menindas yang lain. Berkatilah kami agar dapat belajar saling melengkapi satu dengan yang lain. Demi Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Anak-anak, sebelum Bapak akan menerangkan apa saja sih materi kita, Bapak akan menunjukkan terlebih dahulu apa saja tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, memahami sikap kita pada lawan jenis. Yang kedua, menjelaskan Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga, mampu bersyukur bahwa kita diciptakan Tuhan berbeda dengan yang lainnya. Nah, itulah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang nanti akan Bapak sampaikan itu bisa kalian mengerti. Nah, anak-anak, Bapak akan memperlihatkan sebuah gambar. Coba nanti anak-anak cermati gambar tersebut. Apa sih maksud dari gambar tersebut? Nah, kita lihat dulu. Ini adalah merupakan gambar seorang laki-laki. Dan ini adalah merupakan gambar dari seorang perempuan. Nah, coba kita lihat. Nah, untuk laki-laki itu ada anak panah yang ke atas, dan untuk yang perempuan itu memiliki anak panah yang ke bawah. Nah, maksudnya apa ini anak-anak ya? Nah, jadi kalau kita melihat dari segi gambar ini bahwa anak laki-laki itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan. Nah, sebagian besar masyarakat itu memandang laki-laki memiliki kedudukan yang dan keberadaan yang lebih tinggi atau berharga daripada perempuan. Sementara atau sedangkan perempuan itu dianggap kaum lemah yang harus tunduk kepada laki-laki. Jadi ibarat perempuan itu harus menuruti apa yang dikatakan oleh laki-laki tersebut. Nah, laki-laki itu dianggap lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk berkembang daripada perempuan. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya bahwa laki-laki itu kita melihat zaman sekarang itu banyak laki-laki itu lebih mendapatkan kedudukan atau mendapatkan kesempatan yang untuk berkembang yang lebih banyak daripada perempuan. Nah, budaya ini disebut dengan budaya patriarki. Apa itu budaya patriarki? Budaya patriarki adalah budaya yang memandang kedudukan kaum laki-laki lebih penting dan lebih tinggi daripada perempuan. Nah, budaya ini pada kenyataannya telah menimbulkan banyak sekali persoalan dalam kehidupan manusia. Nah, dengan seiringnya perkembangan zaman dan perjuangan gender, makin banyak pekerja dan peranan yang setara disukai oleh laki-laki dan perempuan. Contohnya saja, seperti tukang bangunan, ya. Kita melihat bahwa tukang bangunan itu banyak yang dilakukan oleh laki-laki daripada perempuan. Tetapi dengan adanya perkembangan zaman sekarang banyak juga perempuan itu yang pekerjaannya sebagai tukang bangunan. Ya, itu sebagai salah satu contoh bahwa perkembangan zaman dan perjuangan gender itu makin banyak pekerjaan yang disukai laki-laki, ada juga yang disukai oleh perempuan. Anak yang terkasih, marilah kita sekarang mendengarkan dari kitab Kejadian bab 1 ayat 27 sampai 28, dilanjutkan bab 2 ayat 18 sampai 24. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka,
Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan kitab suci dari kitab Kejadian tadi, maka Bapak akan sedikit memberikan kesimpulan atau peneguhan. Yang pertama, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar mereka dapat beranak cucu dan menguasai bumi. Oleh karena itu, di sini Tuhan mau mengatakan bahwa kita, laki-laki maupun perempuan, itu diciptakan oleh Tuhan untuk beranak cucu dan menguasai bumi. Kemudian ketika Adam menamai berbagai binatang dan tumbuhan, ia tidak menemukan ciptaan yang sepadan dengan dirinya. Tuhan bersabda, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kemudian Tuhan menciptakan perempuan. Ciri-ciri fisik yang khas antara perempuan dan laki-laki antara lain,
Yang pertama, perempuan mempunyai indung telur, sel telur, dan rahim. Kemudian laki-laki memiliki testis, sel sperma, dan zakar. Nah, ciri-ciri fisik ini memiliki peran untuk saling melengkapi sehingga dapat memiliki keturunan. Nah, sebagai tanda syukur antara laki-laki dan perempuan, perlulah kita merawat kekhasan fisik yang baik. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah kita mendengarkan materi yang telah Bapak berikan, sekarang Bapak akan mengajak anak-anak untuk berefleksi, untuk menggali, menyadari dirinya sendiri, agar apa yang sudah kalian refleksikan ini nanti bisa kalian syukuri dan bisa kalian terima di dalam kehidupan kalian. Nah, oleh karena itu Bapak akan mengajak kalian untuk berefleksi dengan panduan pertanyaan yang Bapak berikan ini. Apakah aku sudah menerima diri dan bersyukur sebagai laki-laki atau perempuan? Nah, di sini Bapak mengajak, coba kalian renungkan dalam diri kalian, apakah aku ini sudah menerima bahwa diriku ini adalah laki-laki, diriku ini adalah perempuan? Mungkin ada di antara kalian atau di antara kita yang belum bisa menerima bahwa saya ini, kok saya terlahir sebagai laki-laki, kok tidak perempuan. Begitupun sebaliknya, kok saya ini terlahir perempuan, tidak laki-laki. Apakah saya itu belum bisa menerima seperti itu? Nah, kemudian apakah saya ini sudah bersyukur sebagai laki-laki atau perempuan? Nah, cobalah kalian renungkan, coba kalian hening sejenak. Kalian rasakan dalam hati dan berdoa kepada Tuhan, apakah saya ini sudah menerima dan bersyukur sebagai laki-laki atau perempuan?
yang terkasih, untuk menutupi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita hening sejenak untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur kepada kesempatan hari ini kami diingatkan kembali bahwa kami laki-laki maupun perempuan adalah ciptaan-Mu yang sempurna. Semoga hari ini kami akan semakin bersyukur terlebih atas anugerah yang sudah Engkau berikan kepada diri kami masing-masing melalui ciri kodrati yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami mampu nantinya untuk saling melengkapi dan saling mengembangkan satu dengan yang lainnya. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak yang terkasih, cukup sampai di sini pembelajaran PAK dan Budi Pekerti. Semoga apa yang sudah kalian dapatkan ini sungguh bermanfaat bagi perkembangan kalian, terlebih dalam mensyukuri
dan menerima sebagai laki-laki maupun perempuan. Nah, anak-anak, untuk tugas akan Bapak kirimkan melalui Google Form. Nanti anak coba membukanya dan tolong anak-anak kerjakan dengan sebaik mungkin. Semoga apa yang nanti kalian kerjakan ini bisa mendapatkan nilai yang baik. Anak-anak, terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan selalu berdoa kepada Tuhan. Dadah.